Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1109 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Halangan. Diketahui bahwa pesan dari Vegapunk mulai menjangkau banyak tempat di seluruh dunia. Video untuk menyampaikan pesan itu dibuat sebelum konflik di Pulau Egghead terjadi, karena dalam video tersebut, Shaka dan para klon Vegapunk lain terlihat masih hidup. Ketika sinyal dari Vegapunk diterima oleh banyak Denden Mushi, tidak ada yang mampu menghentikannya. Sang ilmuwan jenius itu telah memastikan pesan tersebut akan tersampaikan dengan lancar. Vegapunk pun berkata bahwa orang-orang di seluruh dunia akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan layar dan Denden Mushi visual. Hal tersebut perlu untuk dilakukan agar mereka tidak sekedar mendengar suara dari pesan itu saja, melainkan mereka pun menonton video yang Vegapunk buat. Maka Vegapunk pun memberi waktu 10 menit agar semua orang bisa melakukan persiapan di tempat masing-masing. Sementara itu di Pulau Egghead, Nami, Usopp, dan Chopper bisa melihat video yang dibuat oleh Vegapunk, sehingga mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Mereka belum bisa memahami bahwa yang hendak Vegapunk sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat besar dan sangat penting. Kemudian cerita beralih ke tempat Luffy yang sedang berada di tengah Pulau Egghead. Di sana, dia masih menahan kepala Saturn. Saat itu terjadi, Saturn melakukan komunikasi dengan para Gorosei lain di Marijois. Mereka tidak berbicara melalui Denden Mushi atau semacamnya, melainkan mereka berbicara dengan cara misterius seperti telepati. Sampai sejauh ini, memang masih ada banyak misteri tentang kemampuan dari para Gorosei. Namun yang pasti, kelima orang tua itu memiliki kemampuan tertentu yang bisa membuat mereka terhubung satu sama lain. Gorosei di Marijois bertanya, apakah Vegapunk benar-benar sudah mati? Saturn pun membenarkan hal tersebut, karena dia melihat bagaimana Kizaru menghabisi sang ilmuwan jenius itu. Para Gorosei pun menduga bahwa Vegapunk menggunakan kematiannya sebagai pemicu untuk memutar siaran tersebut. Para Gorosei di Marijois pun berkata bahwa mungkin sumber dari siaran itu dari Labopes di Pulau Egghead. Kemudian terlihat reaksi dari banyak orang di seluruh dunia setelah menerima sinyal dari Vegapunk. Sebagian dari mereka pun segera mempersiapkan layar dan Denden Mushi visual. Kita bisa melihat keadaan di kerajaan Dressrosa di mana Rebecca, Kairos, Leo, dan beberapa orang lain sedang mempersiapkan layar mereka. Di sana, Leo bertanya apakah ilmuwan yang memberi pesan itu merupakan orang yang Luffy sandra. Rebecca pun menjawab bahwa Leo tidak boleh terlalu percaya dengan berita, karena berita itu hanya ingin membuat Luffy terlihat jahat. Setelah itu, keadaan di desa Fusa pun diperlihatkan. Whoopslap berkata bahwa mereka tidak memiliki Denden Mushi visual. Jadi, orang-orang di sana hanya akan mendengar suara dari Denden Mushi saja. Selain desa Fusa, ditampilkan juga markas dari World Economic Journal, yang mana di sana ada Morgans, Vivi, dan Wapol. Saat melihat siaran itu, Vivi bertanya-tanya di mana Luffy berada. Morgans pun menjelaskan bahwa rekaman tersebut adalah pre-recorder, sehingga itu sepertinya dibuat sebelum Luffy dan kawan-kawan datang ke Pulau Egghead. Setelah itu, diperlihatkan juga keadaan di Water 7. Iceberg meminta sekretaris jeniusnya yang bernama Alice untuk menyiapkan layar agar orang-orang bisa menonton siaran dari Vegapunk. Alice pun menjawab bahwa dia telah menyiapkan layar di seluruh kota. Kemudian, kerajaan Kamabaka juga ditampilkan, di mana Dragon dan Ivankov masih berada di sana. Ivankov terkejut ketika melihat bentuk kepala baru Vegapunk, karena dulu Vegapunk memiliki kepala yang sangat panjang. Sementara itu, Dragon sedang memikirkan perkataan Shaka beberapa waktu yang lalu yang bilang bahwa Vegapunk akan segera mati. Pasukan revolusi pasti akan mengambil tindakan tertentu setelah melihat siaran tersebut. Selain tempat-tempat yang telah disebutkan tadi, diperlihatkan juga beberapa tempat acak lain yang sedang menerima pesan tersebut. Hal ini tentu adalah masalah besar bagi pemerintah dunia, karena mereka tidak mau rahasia kebenaran dunia terungkap. Jika siaran itu berlanjut tanpa kendala, maka Vegapunk akan menjelaskan kebenaran yang dia ketahui, sehingga pihak pemerintah dunia harus cepat melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat.
Kembali ke Pulau Egghead, Luffy masih sibuk bertarung melawan Saturn dan Kizaru. Di sana, Luffy bingung dengan kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Saturn, karena serangan-serangan Luffy tidak berdampak di tubuhnya. Luffy pun mulai memikirkan strategi baru dalam pertarungan tersebut. Saat sedang mencari cara untuk melawan Saturn, Kizaru menembak Luffy memakai laser dari matanya. Namun, Luffy mampu menghindari serangan tersebut. Kekuatan Luffy sekarang telah cukup jauh melampaui Kizaru, sehingga yang menjadi masalah bagi Luffy dalam pertarungan ini hanya Gorosei Saturn saja. Luffy pun memakai teknik baru dari Gear 5 yang disebut sebagai daun simbal. Dengan teknik itu, Luffy menampar Saturn dan Kizaru secara bersamaan menggunakan kedua tangan raksasanya, sehingga menghasilkan serangan kuat yang membuat mereka langsung menjadi gepeng. Di sekitar kepala mereka pun tampak ada bintang-bintang, mirip dengan apa yang terjadi kepada Kaido dalam pertarungan melawan Luffy di Pulau Onigashima. Setelah itu, Luffy pun memutar-mutar tubuh mereka yang gepeng dengan jarinya, mirip seperti sedang memutar-mutar adonan pizza. Lalu Luffy langsung melempar mereka berdua ke arah kapal angkatan laut. Kizaru menabrak kapal angkatan laut usai dilempar oleh Luffy. Sang admiral itu tampak tergeletak di sana. Sepertinya ini sudah akhir bagi Kizaru. Sedangkan Saturn, dia melesat kembali ke arah Luffy bagaikan sebuah bumerang. Gorosei itu pun melancarkan serangan memakai kaki laba-labanya, walaupun serangan tersebut berhasil Luffy hindari. Luffy marah karena melihat Saturn lagi-lagi masih dalam keadaan baik-baik saja, padahal dia baru menerima serangan yang kuat dari Luffy. Si topi jerami itu bertanya-tanya mengapa tidak ada kerusakan di tubuh sang Gorosei itu. Lalu, 4 Gorosei di Marijois kembali melakukan kontak dengan Saturn. Mereka panik karena siaran dari Vegapunk, yang mana sebentar lagi dia akan mulai membongkar rahasia kebenaran kepada seluruh dunia. Dengan cara apapun, mereka harus menggagalkan hal tersebut. Saturn juga memahami hal itu, maka dia bilang bahwa dia akan memanggil mereka semua. Ternyata, apa yang Saturn maksud dengan memanggil itu adalah dia hendak melakukan teknik summoning untuk mendatangkan 4 Gorosei lain secara instan ke Pulau Egghead. Petir hitam pun mulai muncul di pulau tersebut, dan para marinir yang menyaksikan itu dari kapal menjadi sangat terkejut. Kemudian, Saturn menyentuh tanah, lalu menciptakan 4 lingkaran sihir yang mirip seperti saat dia berteleportasi. Kobaran api hitam yang berukuran besar itu pun muncul dari lingkaran-lingkaran sihir itu. Luffy yang melihat hal tersebut menjadi kaget, sampai bola matanya keluar. Sanji yang juga bisa melihat itu dari kejauhan menyadari bahwa kobaran api hitam tersebut mirip seperti saat Saturn muncul. Melalui lingkaran-lingkaran sihir yang mengobarkan api hitam itulah, keempat Gorosei lain akan datang. Dengan begitu, maka Gorosei Jupiter, Gorosei Nusjuro, Gorosei Warkuri, dan Gorosei Mars akan melibatkan diri mereka dalam pertempuran di Pulau Egghead. Mereka tidak bisa membiarkan pesan Vegapunk terus tersiar, sehingga mereka akan mencoba untuk menghentikannya sekaligus menghadapi Luffy. Sepertinya kita akan segera melihat dengan jelas bagaimana kekuatan-kekuatan dan bentuk perubahan dari para Gorosei selain satu. Mereka semua pasti memiliki teknik-teknik yang luar biasa dan bervariasi yang sangat efektif untuk digunakan dalam berbagai pertempuran. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Luffy akan melawan semua Gorosei itu di bagian tengah Pulau Egghead. Pertempuran di Pulau Egghead akan berjalan dengan sangat seru. Semua Gorosei akan memperlihatkan kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1109. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.